Memprihatinkan, menyakitkan, dan memalukan, itulah rangkaian kalimat yang pas ditujukan buat Komisi Aparatur Sipil Negara, atau KASN, yang disebut sebagai lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik, untuk menciptakan pegawai ASN profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Yang untuk mementahkan laporan dugaan pelanggaran Pansel JPT, atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, di lingkungan Pemkab Seluma, tahun 2023, yang diketuai Sekdakap Seluma, Hadianto, dengan entengnya menyimpulkan, hasil seleksi pejabat eselon 2 oleh Pansel, sudah benar semua. Sekali lagi, menurut KASN, sudah benar semua. Demikian dikatakan Sekretaris Ormas Pijar, Provinsi Bengkulu. John Siswardi, akrab disapa Andre, kepada produser eksekutif Bintang TV, dan pemimpin redaksi media online Agen 07, Herudin MDK, menanggapi informasi keputusan KASN, yang salah seorang pejabat sekretariatnya, disebut berasal dari Curug, Renjang Lebong, dan biasa dipanggil Pak John, dengan kesimpulan, hasil seleksi pejabat eselon 2 oleh Pansel JPT Pemkab Seluma, benar semua, Senin, 21 Agustus, 2023, di Bengkulu. Benar semua dari mana? Dari Hong Kong. Faktanya, ada peserta seleksi belum PIN 3, oleh Pansel versi Sekdakap Seluma, Hadianto, diluluskan menjadi calon pejabat eselon 2. Ada Arlan Aksa, yang disebut tidak memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas, terkait jabatan yang akan diduduki, secara kumulatif paling kurang 5 tahun, juga dinyatakan lulus. Bahkan, 28 April 2023, 11 hari pasca hasil seleksi diumumkan, 17 April 2023, Arlan Aksa, dilantik sebagai Kepala DPM-PTSP, oleh Bupati Seluma, Erwin Oktavian, dalam satu pelantikan yang terindikasi dipaksakan, karena jika terlambat 4 hari dari 28 April 2023, usia Arlan Aksa berada pada angka 57, batas usia yang tidak bisa menduduki jabatan eselon 2 hasil seleksi, kata Andre. Disinggung tentang informasi pendapat KASN, yang menyebutkan, karena selama ini Arlan Aksa melaksanakan tugas perizinan, sehingga tidak menyalahi diluluskan untuk jabatan Kepala DPM-PTSP, menurut Andre, KASN tidak bisa dengan seenaknya memaknai ketentuan dalam PP, terlebih jika untuk kepentingan orang, atau pejabat, atau kelompok tertentu. Pasal 107, Ayat 1, huruf C, Angka 3, PP 17/2020, jelas menentukan, memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas, terkait jabatan yang akan diduduki, secara kumulatif paling kurang 5 tahun. Maknanya, untuk bisa menjadi Kepala DPM-PTSP, Arlan Aksa, harus memiliki pengalaman dalam bidang tugas, di DPM-PTSP, secara kumulatif paling kurang 5 tahun. Itu merupakan pedoman baku PP, yang tidak boleh dibelokkan. Apalagi, jika hanya dengan pendapat, karena selama ini Arlan melaksanakan tugas perizinan, misalnya di Dinas Kesehatan, atau OPD lain, sehingga disimpulkan, memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas di DPM-PTSP, itu ngawur namanya. Ingat, ruang lingkup perizinan di DPM-PTSP teramat luas, karena terkait perizinan dari seluruh OPD, termasuk perizinan investasi, baik skala besar maupun kecil, ujarnya. Menjawab pertanyaan tentang dugaan pelanggaran Pansel, yang disebut merekayasa makalah dan PowerPoint, atas nama peserta yang tidak pernah membuat, tanpa seizin atau paling tidak sepengetahuan yang bersangkutan, dengan tegas, Andre mengatakan, berpotensi bisa diproses ke ranah hukum, terlebih jika rekayasa tersebut disengaja. Sudah benar semua, dari mana rumusnya? Sudahlah, tidak semua orang daerah bisa dibodohi. Apalagi, semua dugaan pelanggaran Pansel, oleh pelapor, termasuk oleh LSM dan Ormas Pijar, sudah disampaikan kepada KASN, secara terang benderang. Untuk itu, saya siap debat terbuka dengan KASN, tentang materi laporan dugaan pelanggaran Pansel, sepanjang untuk mencari kebenaran, bukan untuk membenarkan yang salah, papar Andre. Terpisah,
Ketua Markas Daerah, atau Kamada Ormas Laskar Merah Putih, Provinsi Bengkulu, Khairuddin MDK, ketika diminta tanggapan, berpendapat. Sebagai lembaga non-struktural, yang disiapkan oleh negara, untuk mengawal penerapan sistem manajemen PNS, dengan baik dan benar, termasuk mengawal laporan dugaan pelanggaran Pansel JPT Pratama, di lingkungan Pemkab Seluma, keputusan KASN diharapkan kredibel, dan tidak berpihak kepada kelompok tertentu, sehingga bisa memberikan rasa nyaman berkeadilan, bagi semua pihak yang bersengketa. Menurut Khairuddin MDK, yang memberikan pernyataan sebagai bentuk kontrol sosial, dalam kapasitas sebagai Ketua Ormas, yang dilindungi Undang-Undang, mengatakan, sesuai amanat Undang-Undang 5, 2014, tentang ASN, Pasal 30, KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit, dalam kebijakan dan manajemen ASN, pada instansi pemerintah. Pasal 32, Ayat 1, huruf A, KASN berwenang mengawasi setiap tahapan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi, mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi. Fungsi dan wewenang KASN, yang langsung berpengaruh terhadap karir dan kinerja pejabat ASN, tentu saja menjadi faktor penentu utama, baik dan buruknya tata kelola pemerintahan. Pertanyaannya adalah, apakah fungsi dan wewenang KASN, terkait laporan dugaan pelanggaran Pansel JPT Pratama, di lingkungan Pemkab Seluma, tahun 2023, berdiri tegak lurus berpihak kepada fakta kebenaran, atau sebaliknya, menjadi semacam alat pembenaran atas suatu pelanggaran, demi kepentingan tertentu, jelas Khairuddin MDK. Itu yang belum diketahui, karena dalam memproses dugaan pelanggaran Pansel JPT Pratama, di lingkungan Pemkab Seluma, tahun 2023, yang dilaporkan oleh peserta dan LSM Pelangi, termasuk Ormas Pijar, KASN bersikap tertutup, termasuk kepada para peserta seleksi, yang berdasarkan hasil konfirmasi terbaru, hingga saat ini mereka mengaku tidak tahu, tambahnya. Ditanya tentang pernyataan Sekdakap Seluma, Hadianto, dalam kapasitas sebagai Ketua Pansel, dengan mengatakan, seleksi JPT Pratama tidak ada masalah, karena sudah dilaksanakan sesuai tahapan, sebagaimana diberitakan beberapa media massa sebelumnya. Khairuddin MDK, menyebutkan, sama sekali tidak ada korelasinya, dengan materi laporan dugaan pelanggaran Pansel, yang dilaporkan ke KASN. Yang dilaporkan ke KASN, tentang dugaan pelanggaran persyaratan peserta, yang terindikasi disetujui Pansel, bukan tentang tahapan. Kalau tahapan, pastilah sudah sesuai, mulai dari penerbitan surat keputusan Bupati, tentang pembentukan Pansel, dan seterusnya, dan seterusnya. Enggak nyambung banget, paparnya. Dari Studio Bintang TV Bengkulu, Erlan dan Anugrah Halilintar, serta juru kamera Marco Melandri melaporkan.